Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Ika Wulandari dari kelas Matematika 3C dengan NIM 2208046080. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mandiri dan UAS mata kuliah Matematika Keuangan yang diampu oleh Ibu Emi Siswana. Sebelum masuk ke video penjelasan, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan amortisasi dan sinking fund. Untuk amortisasi yaitu metode amortisasi adalah peminjam membayar hutangnya pada interval periodik. Adapun juga metode amortisasi adalah pinjaman dilunasi dengan rangkaian pembayaran atau cicilan. Jumlah pinjaman saya dengan nilai persen penuh dari rangkaian pembayaran cicilan. Untuk selanjutnya, yaitu sinking fund. Untuk sinking fund sendiri merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik jumlah yang sama untuk memperoleh sejumlah uang pada periode tertentu. Kita masuk ke soal nomor 1 ya. Suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, untuk yang nomor 1 ini untuk menyelesaikan soal-soal berikut, saya akan menggunakan aplikasi RStudio. Untuk menyelesaikan soal 1, di sini saya akan membuat jadwal amortisasi menggunakan RStudio. Kita masuk ke R. Nah, di sini kita panggil dulu package yaitu Financial Net. Kalau belum ada, kita install dulu. Jika sudah ada, kita panggil. Setelah itu, kita masuk ke berikutnya. Nanti di konsol bakal muncul tampilan library Financial Net. Untuk yang kedua, kita ketikkan amort.table kurung loan sama dengan 500 juta, koma, N sama dengan 15, I sama dengan 0,06, IC sama dengan 1, PF sama dengan 1. Itu kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan hasil akhirnya itu 0. Ini yang pakai jadwal amortisasi. Untuk Excel yang nomor 1 yang pakai amortisasi itu akan jadi begini. Jadi sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan di soal kelas 1 di RStudio yang pakai RStudio. Itu juga hasilnya sama, sisa utang 0, amortisasinya 48 juta 567.351 rupiah. Ini untuk Excel yang nomor 1 atau tabel amortisasi kayak gini sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan pakai RStudio itu juga hasilnya sama, tidak ada yang berbeda, sisa utangnya juga 0 yang terakhir. Oke, kita masuk ke yang nomor 2. Suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun.
berapa besar anuitas dana sinking fund dan bunga yang harus dibayar tahun. Simulasi simulasikan menggunakan sinking fund. Oke, yang nomor 2, kita masuk ke RStudio lagi. Oke, kita masuk ke nomor 2. Kita ketikkan pagar. Menghitung tabel simpan tahunan. Itu pinjaman 500 juta agar jumlah pinjaman kurung buka 500 juta kurung tutup. Maaf, kurung tutup. Selanjutnya bunga underscore bunga 0,06 agar bunga per tahun kurung buka 6% kurung tutup. Selanjutnya masa underscore lunas 15 tentang masa lunas dalam tahun. Setelah itu pakar menghitung bunga dan dana tahunan. Setelah itu bunga underscore tahunan pinjaman bintang bunga. Setelah itu dana underscore tahunan pinjaman per kurung buka 4 kali dengan lihat saja 1 plus bunga kurung buka masa lunas kurung tutup min 1 per bunga kurung tutup. Setelah itu bintang membuat tabel simpan tahunan. Tabel underscore sinking fund terus data.frame kurung buka tahun sama dengan 1.2 masa underscore lunas koma bunga underscore dibayarkan sama dengan numerik masa underscore lunas koma dana
underscore dengan nomor ini di enter aja, taruh bawahnya aja. Numerik kurung buka masa underscore lunas koma bunga underscore dibayarkan bunga diperoleh sama dengan numerik masa lunas koma masa lunas koma saldo sinking fund sama dengan numerik 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 buka masa underscore lunas kurung tutup 2 kali enter saldo underscore sinking underscore fund 0. Setelah itu for tahun in 1.2 masa underscore lunas kurung berawal enter bunga underscore dibayarkan bunga underscore tahunan. Dilanjutkan dana underscore tabungan dana underscore tahunan, yaitu bunga underscore diperoleh saldo underscore sinking underscore fund bintang bunga. Setelah itu saldo underscore sinking underscore fund saldo underscore sinking underscore fund ditambah dana underscore tahun ditambah bunga underscore diperoleh. Itu kita masukkan tabel underscore sinking underscore fund dolar bunga underscore dibayarkan kurung tahun bunga underscore dibayarkan. Setelah itu kita masukkan tabel underscore sinking underscore fund dolar dana underscore tabungan
kurung tahun dana underscore tabungan. Setelah itu tabel underscore sinking underscore fund dolar bunga underscore diperoleh kurung tahun kurung tutup bunga diperoleh underscore diperoleh. Terus masukkan lagi tabel underscore sinking underscore fund dolar saldo underscore sinking underscore fund kurung buka tahun kurung tutup saldo underscore sinking underscore fund. Setelah itu kita masukkan lagi pinjaman kurangi dana underscore tabungan kurung tutup kurawal tambahkan lagi agar menampilkan tabel sinking fund tahunan itu tabel underscore sinking underscore fund. Nah, setelah semua scriptnya diketik di sini, kita copy semua. Maaf. Ini pas sudah kan kita copy semua, terus Ctrl C, kita masukkan ke konsul. Klik Ctrl V. Nah, kalau sudah kan ini kan scriptnya sudah di sini semua kan. Setelah itu kita klik Enter. Nah, bakal muncul hasil tabel sinking fund. Ya, ada tahun, bunga dibayarkan, dana tabungan, bunga diperoleh, dan saldo sinking fund. Ini untuk yang nomor 2. Sedangkan untuk Excel yang nomor 2, itu juga sama kayak yang sudah saya jelaskan tadi di Studio yang nomor 2, itu saldo sinking fund yang terakhir itu ada 500 juta. Ya, jadinya sama seperti tadi sudah saya jelaskan di RStudio yang nomor 2. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata di video, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.